Ramalan Siliwangi mulai nyata, Ganjar sosok yang berdiri di atas kepala banteng. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ganjar Pranowo sudah disahkan menjadi calon Presiden Republik Indonesia oleh Bu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP. Saya kira ini adalah gebrakan luar biasa yang gegap gempita dilakukan oleh PDIP, karena selama ini kita melihat bahwa Ganjar Pranowo dianggap sebagai sosok yang kurang dilirik, bahkan oleh internal PDIP sendiri. Beberapa orang di PDIP bahkan nyinyir terhadap keberadaan Ganjar Pranowo, salah satunya adalah anggota DPR RI Bambang Pacul. Bahkan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto pun pernah memanggil Ganjar Pranowo dan FX Rudy dan mendapatkan teguran lisan perihal kesiapan Ganjar mengikuti kontes Capres Indonesia pada tahun 2020. Dan beberapa lama kemarin, nama Puan Maharani yang menjadi terkenal karena dia dianggap sebagai sosok yang cocok menjadi penerus Presiden Joko Widodo di tahun 2024. Akan tetapi Ibu Megawati memiliki insting politik yang luar biasa dan ketepatan waktu yang tidak bisa dikompromikan sama sekali. Beliau tidak terlalu lambat juga tidak terlalu terburu-buru kayak orang kebelet mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang menunggu waktu yang tepat untuk mendeklarasikan sosok yang paling tepat dianggap pemimpin Indonesia pada tahun 2024. Ganjar Pranowo membunuh segala harapan dari kaum radikalis dan teroris. Dengan dipilihnya Ganjar Pranowo yang merupakan petugas partai yang dipercaya untuk naik level dan menjadi calon presiden, harapan-harapan mengenai mengganti sistem lewat Anies Baswedan sudah pupus. Surya Paloh pun langsung terdiam, tidak berani berkata-kata apapun. Tidak bisa diduga bahwa PDI Perjuangan pada akhirnya memilih orang yang pernah kena tegur. Akan tetapi inilah yang namanya dinamika politik yang memang harus kita pahami bersama-sama. Justru dengan dipilihnya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP akan menjadi partai yang hati nuraninya bersih. Kenapa saya katakan hati nuraninya bersih? Karena jelas bahwa jika bukan Ganjar yang akan menghancurkan Anies Baswedan, siapa lagi yang bisa? Backingan Anies Baswedan itu adalah Amerika dan Israel. Dan untuk melawan Amerika dan Israel butuh kerjasama yang kuat dan sifat selfless alias altruistik dari rakyat Indonesia untuk mengusung sosok yang merupakan titisan dari Wangsit Siliwangi. Dan Ganjar Pranowo lah yang menjadi sosok yang digadang-gadang dan sudah diramalkan oleh Wangsit Siliwangi sebagai orang yang berdiri di atas kepala banteng. Di dalam kepercayaan Jawa kuno kita melihat bagaimana ada sebuah tafsir kitab yang merujuk kepada masa depan bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo adalah bayang-bayang dari sesosok yang berdiri di atas kepala banteng. Akan tetapi kalau kita melihat lebih jauh lagi yang ditujukan pada pusat perhatian dari Wangsit Siliwangi adalah Ganjar Pranowo. Maka kekuatan asing seperti Amerika, Israel dan Timur Tengah negara konflik lainnya harus tunduk di bawah kaki dari Ibu Pertiwi. Sekarang Ganjar Pranowo sudah menjadi capres PDIP yang sah. Hanya sekarang tinggal waktunya kita bersama-sama untuk menggenapi kemajuan bangsa Indonesia lewat mencoblos Ganjar Pranowo dan memilihnya sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Politik identitas menjadi isu terberat dihadapi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, ditulis oleh Heru Subagia di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Takbir dan berdendang bahagia ratusan anak muda pendukung Ganjar Pranowo. Disusul kemudian makan bersama rica-rica entok secara bersama. Makanan disajikan dengan cara dikelar dengan alas daun pisang. Begitulah cara unik ratusan pendukung dan simpatisan Ganjar rayakan pencapresan Ganjar Pranowo 2024 di Desa Bumi Harjo, Borobudur, Magelang. Mereka bersukacita dengan melakukan syukuran pencapresan Ganjar Pranowo 2024. Hingar-bingar syukuran dukungan Ganjar Pranowo merebak seantero Indonesia. Berbagai cara landai sampai ekstrim dilakukan relawan sebagai luapan emosi dan juga euforia Pilpres. Wajar jika luapan kegembiraan relawan tidak mampu terbendung. Ganjar sudah terbebas dari sandera partai dan mendapat dukungan dari partai, serentak meneriakan puji syukur dan takbir memekik langit Indonesia. Kabar pencapresan Ganjar Pranowo secepat kilat tersebar kemana-mana.
Kemungkinan euforia relawan dan simpatisan Ganjar akan terus bergulir 2 minggu ke depan. Tidak henti saling berbagi informasi dan juga meme, video singkat yang saling memuji dan mendukung hingga pada akhirnya sebuah titik temu bersama berujung dalam satu kesadaran perjuangan untuk memenangkan Pilpres 2024. Kesepakatan partai, ketua partai dan juga presiden terkuat mewujud lahirnya seorang pemimpin nasionalis sejati. Ganjar Pranowo dicapreskan oleh partai adalah pembuka pintu perjuangan selanjutnya. Kesepakatan entitas PDIP dan juga stakeholder menjadi keniscayaan yang harus terjadi. Bahkan kompromi politik tersebut tidak akan berhenti dan terus bergulir dalam perencanaan dan pencapaian keberhasilan Ganjar Pranowo sampai menjadi presiden. Kendala dan tantangan Ganjar Pranowo akan semakin mengerikan dan terjal. Ganjar Pranowo akan terus diuji dan dihadang. Gubernur Jateng ini sudah lolos dari babak kualifikasi pencapresan internal partai. Telah sukses melampaui harus finish pertama, menerima cobaan, teror dan juga ujian baik dari masyarakat, internal partai dan lawan politiknya. Skema politik terberat berikutnya adalah Ganjar Pranowo akan menerima tantangan dari capres yang sudah muncul dan direkomendasikan, dan juga capres yang akan dipilih oleh koalisi partai yang belum final mengusung nama. Pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres dipastikan akan melahirkan percepatan polarisasi kutub kekuatan poros koalisi dan kemunculan capres baru. Saat ini partai atau koalisi lain masih bingung atau canggung untuk finalisasi pencapresan dikarenakan harus menunggu PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2014 dan 2019. PDIP satu-satunya partai yang bisa mencalonkan sendiri pasangan capres dan cawapresnya. Pada tanggal 21 April 2023 jam bertepatan hari peringatan Kartini, PDIP memenuhi janji dan keperkasaannya menentukan capres yang diusung dalam Pilpres 2024. Musuh bersama yang akan dihadapi Ganjar Pranowo dan juga relawan adalah siapa capres lawan dan ideologi yang diusung apa. Berbicara calon presiden, Ganjar Pranowo akan menghadapi rival serius ketika berhadapan dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Sementara relawan Ganjar akan berhadapan kubu satu arah, yakni poros pendukung identitas baik koalisi partai atau capres dan cawapres yang diusungnya. Kemungkinan relawan akan pecah menjadi 2 relawan besar dengan mengangkat isu berbeda. Karenanya relawan Ganjar Pranowo masih akan sama terjebak dalam nostalgia kampanye Pilpres 2019 yang jika tidak diantisipasi akan terjadi lagi. Catatan buat Ganjar Pranowo adalah bagaimana transformasi ideologi identitas dapat dikikis atau dikurangi, sehingga eskalasi konflik horizontal berbasis politik identitas bisa dihindarkan atau minimal dikurangi. Jika Ganjar Pranowo bisa menawarkan ide dan gagasan sejak awal pencapresan dirinya diputuskan Megawati, Ganjar Pranowo akan dapat menggerus suara nasionalis yang pro Prabowo Subianto dan memindahkan suara religius yang moderat dan terdidik. Bagaimana menurut Anda?